Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Rabbania, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo, program studi S1 Kebidanan Transfer program RPL dengan nomor NIM 157222035. Pada kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai tromboflebitis. Terima kasih. Ya, masuk. Ya, permisi Ibu. Iya, silakan Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Ririn. Ibu dengan Ibu siapa? Riana, Bu. Iya, silakan duduk Bu ya. Sebentar saya tutup tirainya dulu. Iya, Bu. Gimana Ibu Riana? Ada keluhan kah? Iya, Bu. Ini kan saya habis lahiran ya, hari ketiga. Iya. Terus di paha saya itu yang pangkal itu ada merah-merah, agak bungkam, terus nyeri banget, Bu. Di pahanya? Oh iya. Kita coba cek dulu ya, itu Iya. apa ya? Mari. Iya, Bu. Iya, jadi gimana itu, Bu? Ya itu tadi sudah saya periksa Bu. Jadi itu tuh namanya kalau kita bilang tromboflebitis Bu ya. Pernah dengar sebelumnya? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu ya. Ya, ini kan Ibu habis melahirkan ya hari Ya. ketiga. Nah, jadi tromboflebitis tuh ini Bu, ada peradangan dinding vena, pembuluh darah ya Bu ya, dinding vena atau pembuluh darah. Biasanya tuh disertai pembentukan atau bukuan darah. Nah, gitu. Jadi ada bukuan darah gitu. Iya, di pembuluh darahnya Ibu ya. Nah, penyebab dari tromboflebitis itu biasanya tuh perubahan laju peredaran darahnya Ibu gitu ya. Terus ada kelukaan di bagian dalam pembuluh darah. Terus ada atau Ibu punya kelainan darah, biasanya penyebabnya begitu ya Bu ya. Nah, sedangkan kalau faktor resiko dari tromboflebitis ini itu biasanya itu pasca bedah atau setelah operasi gitu Ibu ya. Ada varises. Varises itu iya, gimana, Bu? varises itu yang pembuluh venanya itu kelihatan dia membesar gitu. Biru biasanya kelihatan itu. Oh, Pernah. Ibu, sebelumnya itu aku hamil kayak ada kayak gitu, Bu, di bagian paha. Nah, iya itu namanya varises. Jadi pembuluh venanya tuh kelihatan gede gitu Bu ya. Oh, Nah, iya, Bu. ya itu namanya varises Bu. Nah, mungkin bisa dari situ juga faktornya Ibu ya. Iya, Bu. Atau kegemukan ibunya, obesitas gitu ya, bisa juga. Atau sebelumnya memang pernah mengalami hal yang sama gitu. Nggak pernah ini Bu ya, baru ini. Iya. Nah, mungkin faktornya dari yang tadi itu, yang varisesnya Ibu itu bisa juga. Oh, iya. Atau bisa juga faktor dari umur, usianya Ibu mungkin di atas 30 tahun. Ibu usianya berapa sekarang? Udah 31, Bu. Oh iya, di atas 30 tahun udah Iya. menjadi resiko juga Bu ya. Resiko untuk terjadinya tromboflebitis itu. Nah, atau enggak pada saat persalinan Ibu itu banyak terlentang. Nah, proses iya sih, persalinan Bu. banyak terlentang, kurang mobilisasi itu juga bisa menyebabkan ini terjadinya tromboflebitis itu yang tadi pahanya Ibu itu. Atau mungkin bisa ada trauma, ada benturan atau ini, atau bisa juga karena kanker gitu ya. Iya, Bu. Nah, tapi kalau dari kondisi dari ceritanya Ibu, ini berarti faktor resikonya mungkin dari yang ini, varisesnya sama Iya. usianya Ibu ya. Iya, Bu. Nah, terus kalau misalnya tromboflebitis itu ada dua. Nah, ada dua bagiannya itu, ada yang panggul, tromboflebitis panggul atau pelvis itu ya, atau enggak yang femoralis. Femoralis itu paha. Nah, yang Ibu alami ini berarti tromboflebitis pada paha. Iya, Bu. Nah, ya, tromboflebitis pada paha itu dia tuh gejalanya seperti Ibu ini. Keadaan imun Ibu baik, Ibu tidak cuma mengeluh di pahanya aja ya. Iya, Bu. Nah, terus kadang itu suhu badannya naik tuh pada hari ke-7 atau hari ke-10. Oh iya Nah, sih, Bu. Belum ada demam. Nah, belum ada ya. Iya. Nanti tuh biasanya hari ke-7 atau hari ke-10 itu ada demam. Nah, gitu. Demamnya nggak terlalu tinggi sih biasanya gitu. Nah, terus nanti kakinya itu seperti yang Ibu rasakan sekarang ya. Itu bagian dalamnya tak pegang tadi keras, tegang ya. Nah, itu nyeri. Iya, Nah, Bu. merah nyeri. Nah, di daerah dekat lipatannya situ kan. Iya. Jadi memang kalau dari lihat tadi periksa sih memang tromboflebitis ini Bu ya. Nah, terus kalau yang di bagian panggul, nah kalau bagian panggul itu biasanya Ibu rasanya ada
ada nyeri yang terdapat pada perut bagian bawah atau kadang perut bagian samping-samping bisa. Nah, kalau ada nyeri di situ kita takut curiganya itu tromboflebitisnya pada panggul. Nah, biasanya timbulnya tuh sekitar 2 atau 3 hari. 2-3 hari di masa nifas. Gitu. Iya, Bu. Nah, nggak ada nyeri ya. Iya. Nah, berarti ini kan trombonya di pahanya gitu ya. Kalau yang dipanggul itu biasa suhu badannya naik turun. Kadang 36 sampai 40. Panas tinggi biasanya bisa juga gitu ya. Naik turun dia suhunya. Terus kadang itu sampai bisa ada nanahnya. Nah, jadi ada nanah di panggul gitu ya. Kalau ini kadang kalau sampai berat tuh nanti bisa menjalar kemana-mana. Nah, bisa sampai ke paru-paru. Nah, itu kalau parahnya nanti Bu ya. Jadi sebaiknya sih langsung kalau misalnya ada nyeri perut bagian bawah apa gitu kontrol aja gitu ya. Nah, tapi ini kan nggak ada ya, ini udah hari 23 nggak ada keluhan itu ya. Berarti yang di pahanya ini ya yang kelihatan banget. Nah, terus kalau penanganannya itu untuk tromboflebitis ini pencegahannya itu cuma ini Bu, yang penting kebersihan. Jaga antiseptiknya biar tidak terjadi infeksinya, itu pencegahan infeksinya ya. Terus yang kedua itu banyakin ini tirah baring, maksudnya Ibu banyak berbaring biar tidak terjadi penumpukan cairan di paru-paru gitu ya. Terus mobilisasi dini, jadi untuk meningkatkan sirkulasi pada bagian bawah, nah kaki-kakinya ya, ekstremitas bagian gerak bawahnya itu. Terus kalau ini jangan posisi ini, tidak boleh berada pada posisi litotomi itu kayak waktu melahirkan itu. Nah, iya. Kakinya ini tuh nggak boleh Bu ya, yang kayak posisi melahirkan tuh jangan. Terus jangan menggantung kakinya selama 1 jam. Jadi usahakan kalau dia duduk itu kakinya harus napak di lantai, gitu ya, jangan tergantung. Nah, itu malah nanti memperparah si tromboflebitisnya ini gitu ya. Nah, terus kalau ada stocking di rumah, sediakan stocking ya Bu ya. Nah, nanti stocking itu Ibu pakai habis bangun tidur itu, tidur pagi pakai stocking. Nah, itu untuk nahan ini si tromboflebitisnya. Nanti 2 kali aja Ibu lepas. Nah, 2 kali pada saat mandi itu dilepas gitu ya. Nah, nanti kita lihat lagi, kita evaluasi gitu. Nanti kita lihat apakah tromboflebitisnya membaik atau tidak. Kontrol lagi nanti sekitar 1 minggu gitu ya. Oh iya, siap. Iya, jadi pokoknya yang penting kita inikan aja dulu, kita terapi sama stocking aja dulu ya. Nanti kita lihat perkembangan lebih lanjutnya lagi gitu. Banyakin istirahat, tidak usah bergerak yang aktivitasnya terlalu berat ya. Gitu. Gimana? Ada yang ini lagi dipertanyakan? Berarti saya ininya di rumah yang penting istirahat cukup sama pakai stocking itu aja Bu ya? Iya betul. Jadi yang penting pakai stocking dulu. Nanti kita evaluasi lagi kelanjutannya gimana. 1 minggu ya Bu? Iya, nanti kontrol lagi ke sini ya. Iya. Jadi sudah Bu ya? Ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Yang penting dilaksanakan aja sama 1 minggu ini, nanti kita evaluasi kembali. Ya. Iya. Untuk dokumentasi saya Bu ya, saya minta tanda tangannya Ibu, namanya Ibu sama tanggal lahirnya Ibu ya. Ya, sudah. Oke, mari Bu. Kasih Bu. Ya. Setelah selesai kita edukasi pasien, kita akan melakukan pendokumentasian nama pasien, tanggal, jam melakukan dokumentasi, dan tanda